Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 501. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langsung menyingkirkan kualifikasi untuk mewarisi Presiden Bloodline Holy Land. Dia akhirnya hanya bisa mengasingkan diri dan menjadi sesepuh terpencil. Teknik rahasia tanah suci darah. San Guan Gupeng menatap Pukian Kun dengan serius. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia kemudian bergumam, apakah dia orang itu? Salah. Segera San Guan Gupeng menggelengkan kepalanya. Dengan luka orang itu, bahkan jika dia diselamatkan, tidak mungkin pulih. Terlebih lagi, jika orang itu diselamatkan oleh Kekaisaran Xuan Yuan, bagaimana dia bisa menjadi pelayan dari seorang pemuda? Tapi, jika itu bukan orang itu, lalu siapa orang ini? Saat ini, bahkan Long Batian diam-diam terkejut. Apa? Orang ini adalah penguasa dari Bloodline Holy Land. Dia buru-buru melirik Qiu Puchun, hanya untuk menemukan bahwa Qiu Puchun juga penuh keraguan. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar penguasa dari Bloodline Holy Land? Mau benar jatuhkan orang ini sebelum berbicara, kata Long Batian dengan dingin. Kemudian dia berteriak kepada Jiali. Jiali, lakukan. Jiali tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia mendesak pisau tajam di tangannya. Meskipun dia dan Long Batian tidak berada di camp yang sama, mereka telah berurusan dengan Qin Zhen sebelumnya. Maka secara alami, kita harus mengambil kesempatan untuk membunuh Pukian Kun. Jika tidak, setelah Qin Zhen kembali, mungkin mereka berdua akan bergabung untuk menargetkannya. Pisau kecil itu seperti ular hitam kecil, bentuknya berputar dan itu langsung menyapu ke arah Pukian Kun di dalam kehampaan. Pemimpin organisasi bulan gelap ini memiliki metode yang mengerikan. Seru semua orang. Mereka bisa merasakan niat membunuh dalam kehampaan. Tetapi mereka tidak bisa menangkap di mana gerakan pembunuh yang tak terlihat ini. Metode ini sangat menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah setelah sosok Jiali bergerak, dia sekali lagi tersembunyi di kehampaan dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Penyembunyian semacam ini sangat menakutkan. Dalam krisis, Pukian Kun mengulurkan tangannya dan dia langsung menghantam pisau berbentuk ular itu. Namun di dalam kekosongan, Jiali juga telah sampai dan melayangkan telapak tangannya menargetkan leher Pukian Kun. Tangan kanan Pukian Kun dikepalkan dan itu langsung memblokir serangan Jiali. Di saat yang sama, tangan kiri Pukian Kun juga meninju dengan backhand, meledak ke dalam kekosongan di samping. Ledakan, sesosok dalam kehampaan meledak. Itu adalah Jiali dengan raut wajah yang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dua serangan diam-diamnya akan diblokir oleh Pukian Kun. Bagaimana persepsi orang ini bisa begitu tajam? Gumam Jiali, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh orang tua ini? Kata Pukian Kun dengan marah. Kursi ini adalah musuhmu hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kata Long Batian. Kemudian Long Batian meluncurkan gerakan pamungkasnya. Bayangan naga yang perkasa muncul di langit. Namun di saat itu cahaya pedang menyapu dari arah lain. Dan itu langsung menghancurkan bayangan naga yang dilepaskan Long Batian. Siapa? Long Batian melihat ke arah datangnya cahaya pedang. Dia tidak menyangka dengan satu cahaya pedang itu bisa merobek bayangan naga yang dia lepaskan. Selanjutnya sesosok menyapu dan muncul di depan mata semua orang. Ternyata itu kamu. Banyak orang berseru. Ternyata itu adalah Qin Zhen yang datang. Nah, aku tidak berpikir kamu dipukuli seperti itu dan kamu tidak mati. Oke, karena kamu datang sendiri mengantarkan nyawamu. Hari ini kalian berdua harus mati. Long Batian dan Jiali berkata dengan sedikit keterkejutan. Mereka tahu betul betapa mengerikannya dua serangan gabungan mereka terhadap Qin Zhen sebelumnya. Bahkan puncak tahap air Martial Emperor akan terluka parah, tetapi Qin Zhen tidak hanya pulih dalam waktu sesingkat itu.
Tapi sepertinya basis kultivasi dan kekuatan kultivasinya telah membuat kemajuan besar. Ketika Kaisar Jijing dan yang lainnya melihat kedatangan Qin Chen, mereka menunjukkan ekspresi yang bermakna. Kalian berdua bisa meninggalkan kata-kata terakhir, kata Qin Chen. Dia melihat pemandangan di lapangan dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Long Batian dan Jiali berani mengincar Pu Qiankun. Untungnya dia datang tepat waktu. Sebelumnya Pu Qiankun terpaksa melakukan triknya, dan itu hampir menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, saat Qin Chen datang, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Dia langsung menghukum mati Long Batian dan Jiali. Nah, apa yang kamu bicarakan? Kata Long Batian. Dia mendengar kata-kata Qin Chen, tetapi dia seperti mendengar lelucon yang sulit dipercaya. Bocah bau yang tidak tahu diri di depannya ini mengatakan hal-hal sombong seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana menertawakannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa bocah di depannya ini sangat bodoh. Hei, itu benar-benar memalukan. Jiali juga mencibir. Sebagai raja pembunuh dari organisasi Bulan Gelap, ini adalah pertama kalinya dia mendengar lelucon seperti itu. Tetapi lelucon itu tidak lucu baginya. Sungguh pria yang sombong. Wu Yong dari klub Baik Ting, Chu Huahan dari gerbang kabut tersembunyi, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mendesah bahwa Qin Chen terlalu sombong. Saudara Chen, tolong berdamailah, kata Gong Xunje. Gong Xunje dari Sky Scanner dengan keras kepala berbicara. Dia tidak ingin menyinggung keluarga Long dan organisasi Bulan Gelap, tetapi dia tidak ingin melihat Qin Chen menjadi sasaran publik dan jatuh di sini. Karena itu dia hanya bisa berbicara, ingin membebaskan kebencian antara kedua belah pihak. Kakak Gongsun, terima kasih atas bantuanmu. Tetapi kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Karena Bulan Gelap dan keluarga Long berani menyinggung Ben Shao, maka Ben Shao pasti tidak punya alasan untuk menahan amarah. Jika Ben Shao berkata untuk membunuh mereka, maka Ben Shao akan membunuh mereka. Kata Qin Chen. Dia menyela kata-kata Gong Xunje secara langsung. Mendesis, semua orang menghirup udara dingin. Anak ini terlalu sombong. Apakah dia tahu siapa yang dia hadapi? Itu nenek moyang keluarga Long dan komandan organisasi Bulan Gelap, Jiali. Dengan hanya dia, dapatkah dia menahan dua tuan yang kuat ini? Benar saja, muda dan sembrono, gumam orang-orang di sana. Tuan Chen, Tuan Chen, Rao Yuangen dan Lu Jian berkata dengan cemas. Keduanya, terima kasih banyak, tetapi kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Apa yang dikatakan oleh Beng Shao pasti akan menjadi kenyataan, kata Qin Chen dengan dingin, tetapi dengan nada yang tulus. Dia bisa melihat kebaikan Rao Yuangen dan Lu Jian, tetapi bagaimana dia bisa menahannya ketika Jiali dan Long Batian terus-menerus menyinggungnya lagi dan lagi. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu itu berasal. Tetapi menurutku, kepercayaan dirimu itu bodoh, kata Long Batian. Long Batian, biarkan orang-orangku dari organisasi Bulan Gelap menangani anak ini, kata Jiali dengan suara yang dingin. Musuh sebenarnya yang patut diperhatikan menurutnya hanyalah Pu Qiankun. Sedangkan Qin Chen hanyalah master dengan kemampuan melarikan diri yang baik. Selama Pu Qiankun terbunuh, Qin Chen hampir tidak akan bisa melarikan diri. Tidak masalah, Long Batian mengangguk, dan pada saat yang sama, dia langsung bergegas menyerang ke arah Pu Qiankun lagi. Sedangkan Jiali, dia kembali menghilang ke dalam kehampaan lagi, dan kembali menyerang Pu Qiankun secara diam-diam. Sedangkan di bawah, banyak ahli pembunuh dari Bulan Gelap di bawah perintah Jiali semuanya bergerak satu demi satu, membunuh dan menyerang ke arah Qin Chen. Di bawah kepemimpinan Jiang Ye, kelompok orang ini bergegas menuju Qin Chen satu demi satu, dan semua jenis aura pembunuh langsung menuju ke langit, menyebabkan semua orang di pengadilan mengubah ekspresi mereka. Orang-orang ini layak menjadi pembunuh teratas dari organisasi Bulan Gelap. Aura pembunuh yang keluar dari mereka cukup kuat, ucap orang-orang di sekitar. Ledakan. Dalam sekejap, sekelompok orang ini mengepung Qin Chen, dan semua jenis gerakan pembunuh mengalir ke Qin Chen seperti lautan luas, menyebabkan semua orang mengubah ekspresi mereka dan tidak berani menonton adegan berikutnya.
Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, saya khawatir bahkan beberapa kaisar bela diri top tidak akan berani meremehkan mereka. Apalagi itu hanya seorang bocah seperti Qin. Di seluruh orang organisasi Bulan Gelap, hanya ada satu orang yang tidak melakukan apa-apa, dan itu adalah Lu Jian. Dia memiliki ketakutan alami terhadap Qin, dan dia tidak dapat melakukannya. "Bagus, ayo maju," kata Qin. Menghadapi serangan dari banyaknya orang pembunuh dari organisasi Bulan Gelap, Qin berdiri dengan bangga di sana. Dia memegang pedang di kedua tangannya, dan cahaya menyilaukan muncul dari pedang kuno Banyue. Potong. Qin memegang pedangnya. Dia bukannya mundur, tetapi dia bergegas ke dalam kelompok pembunuh organisasi Bulan Gelap ini. Boom, boom. Dia mendengar suara pedang memasuki tubuh, dan dalam sekejap darah memercik. Jiang Ye yang bergegas paling depan hanya sempat melihat cahaya pedang di depannya, dan kemudian tubuhnya terpotong menjadi dua. Yang lain juga sama dan hanya melihat tubuh mereka terbagi menjadi dua. Setengah detik kemudian, pikiran mereka dibanjiri ketakutan yang tak ada habisnya. Mata mereka menjadi hitam dan jiwa mereka benar-benar musnah. Apa? Hanya satu ayunan pedang. Bahkan Jiang Ye ditebas sampai mati. Di lapangan banyak pria kuat yang awalnya tersenyum. Tiba-tiba ekspresi mereka mengeras saat ini. Mereka terkejut, bahkan wakil pemimpin Bulan Gelap Jiang Ye mati dengan satu ayunan pedang. Saat ini Qin seperti dewa kematian yang berjalan dalam kegelapan, memanen kehidupan dengan panik. Kemanapun dia pergi, darah terciprat dan kepala terangkat ke langit. Adegan ini terlalu tragis. Qin seperti dewa kematian, merenggut nyawa. Darah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Yang mengejutkan adalah setelah memercik ke dalam kampaan, darah itu sepertinya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan setelah itu tiba-tiba garis-garis pada tiang besi tampak menjadi hidup. Pilar besi ini menyerap darah. Kata Lou Jimo, dia menarik napas dalam-dalam. Itu adalah pertama kalinya dia melihat batasan aneh yang bisa menyerap darah manusia. Ketika komandan organisasi Bulan Gelap Jiali melihat para bawahannya ini dibantai, hatinya menjadi sangat marah. Matanya membulat dan dia meraung marah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergegas maju. "Hahaha, lawanmu adalah aku." Kali ini giliran Pukian Kun yang tertawa. Dan boom, dua roda cahaya hantu muncul di telapak tangannya. Roda cahaya itu dengan cepat terisi dan dengan cepat memblokir rute terbang Jiali, mencegah Jiali untuk menolong para bawahannya. Tidak, lari. Para pembunuh dari organisasi Bulan Gelap yang tersisa melihat bahwa pemimpin mereka tidak dapat menyelamatkan mereka sama sekali. Mereka terkejut dan lari ketakutan. Tetapi sosok Qin seperti kilat, dan aura pedangnya terbang keluar. Tidak peduli seberapa tersembunyi para pembunuh ini, dia dapat dengan mudah menangkap mereka semua. Dan dengan satu pedang, satu orang terbunuh. Dan saat berikutnya banyak orang kuat telah jatuh, mayat di mana-mana. Dan seperti mayat-mayat sebelumnya, mayat-mayat ini juga diam-diam berubah menjadi abu. Darahnya diserap oleh kekuatan tertentu, hanya menyisakan cincin penyimpanan mereka yang tergeletak di tanah. Tidak jauh dari situ, Lu Jian menelan ludah dalam-dalam dan matanya penuh ketakutan. Dia sekarang adalah satu-satunya dari semua pembunuh Bulan Gelap yang masih hidup, kecuali Jiali tentunya. Karena dia tidak menyerang Qin. Qin melirik Lu Jian, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengguncang sosoknya dan bergegas menuju kelompok pertempuran Pukian Kun. "Sialan, Long Batian, berikan anak ini kepadaku. Biarkan aku yang akan membunuhnya," kata Jiali. Dia sangat marah. Aura pembunuhnya membumbung tinggi. Aura pembunuh hitam darah diringkas menjadi substansi. Melilitnya, wajahnya mengerikan dan geram. Mereka yang bisa masuk ke dalam tanah sihir kuno adalah pembunuh utamanya dari organisasi Bulan Gelap, yang bisa disebut tangan kanannya. Tetapi sekarang, kecuali Lu Jian, semua pembunuh dari organisasinya telah mati. Tanpa orang-orang ini, organisasi Bulan Gelap akan hancur dan tidak akan pernah pulih. "Jangan khawatir, serahkan orang ini padaku," kata Long Batian. Kemudian dia bertarung dengan Pukian Kun. "Pukian Kun, biarkan dia datang kepadaku," kata Qin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Baik," kata Pukian Kun. Pukian Kun merasakan napas Qin, dan Pukian Kun diam-diam terkejut di dalam hatinya.
Baru sekarang dia mengerti mengapa Qin-chen berani dengan paksa menargetkan keluarga Long dan bulan gelap. Itu ternyata Qin-chen benar-benar menerobos di tanah iblis kuno ini. Pada saat ini hatinya benar-benar dilepaskan. Qin-chen telah menerobos tahap akhir Martial Emperor, dan tingkat kultivasinya pasti akan meroket. Apalagi dengan bantuan Lao Yuan di dalam cakram Gyokian Kun. Sekarang mereka tidak takut kepada siapapun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.